Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh Bri Story. Sebuah kisah yang berjudul Rumah Hantu Perkebunan Karet. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Aku diam membisu sambil bersandar pada dinding samping jendela. Tubuh kaku tidak bisa bergerak. Aku melihat jelas sosok pocong berdiri di pintu yang menghubungkan ruang tengah dengan bagian belakang rumah. Pocong berdiri tegak dengan balutan kain kafan putih kusam. Kain yang membalut kepalanya sedikit terbuka. Wajahnya jadi terlihat hitam. Aku diam sambil menangis pelan. Melirik kamar tengah yang pintunya masih terbuka. Aku melihat Om Heri masih tertidur pulas. Ingin sekali teriak memanggilnya, tetapi tenggorokan tercekat tidak bisa mengeluarkan suara. Aku semakin ketakutan ketika melihat pocong mulai bergerak maju perlahan. Gerakannya seperti melayang. Pocong itu maju melayang mendekat ke tempatku berdiri. Sementara aku tetap tidak bisa menggerakkan kaki. Pocong itu semakin dekat. Jarak kami hanya beberapa langkah saja. Aku menangis ketakutan. Aku membaca doa sebisanya di dalam hati. Tiba-tiba ia berhenti, kemudian bergerak pelan melayang mundur menuju ke dapur. Setelah itu menghilang dalam kegelapan ruang belakang. Tanpa pikir panjang, aku lari masuk ke kamar dan menutup pintunya. Suara pintu yang cukup kencang membangunkan Om Heri. Lalu aku duduk di lantai di bawah jendela. "Ada apa, Bri?" Nafasku masih tersegal-segal. Belum mampu menjawab pertanyaan Om Heri. "Om, kunci pintunya ya." Sepertinya Om Heri sudah mengerti apa yang baru saja aku alami. "Ada pocong di luar, Om." Dengan suara bergetar saya berbisik di telinga Om Heri yang sudah ikut duduk bersandar di sebelah kiri. "Aku takut." Om Heri hanya diam membisu. Tapi raut wajahnya terlihat cukup tenang, sedikit membantu meredakan rasa takut yang saya rasakan. "Mereka ada, selalu ada di sini. Ayo berdoa dalam hati supaya cepat pergi." Dalam ketakutan saya mencoba untuk berdoa sebisanya. "Sepertinya sudah pergi, Bri." Om Heri bilang begitu sambil tangan kanannya memeluk pundak saya. Keadaan dalam rumah sangat sepi dan hening. Nggak terdengar ada pergerakan apapun di luar kamar. Sementara di luar rumah, angin berhembus meniup pepohonan. Anginnya cukup kencang bertiup. Hembusannya terasa sampai masuk ke dalam kamar. Masuk melalui sela-sela lubang jendela. Jendela yang tepat berada di atas kepala. Perasaan saya mengatakan kalau ini belum selesai. Perasaan mengatakan kalau malam masih panjang ketika suara lolongan panjang anjing hutan ikut menghiasi kesahduan malam. Lolongan panjang yang awalnya terdengar dari kejauhan, lama-kelamaan semakin mendekat. Saya melihat wajah Om Heri. Walau masih tersenyum, tetapi sudah nampak ada garis-garis kecemasan. Saya peluk tubuhnya erat-erat. Kami hanya duduk menatap pintu kamar yang tertutup rapat, sambil terus berdoa, menunggu dengan cemas apa yang kira-kira akan terjadi kemudian. Harapannya, semoga nggak ada hal menyeramkan. Semoga semua aman sampai pagi menjelang. Tapi ternyata harapan tinggal harapan. Tiba-tiba saya mendengar suara. Suara yang bersumber dari jendela yang terletak persis di atas kepala kami yang sedang duduk di bawahnya. Seperti suara gesekan dua benda, kami langsung menoleh ke atas. Setelah sudah melihat ke jendela yang masih dalam keadaan tertutup itu, kami melihat sesuatu. Ada sesuatu yang bergerak-gerak. Awalnya nggak tahu itu apa.
Saya hanya melihat ada sesuatu yang bergerak-gerak di lubang jendela. Benda kecil yang bergerak-gerak. Tapi, walaupun ruangan gak terlalu terang, hanya mengandalkan cahaya dari lampu templok, akhirnya saya dapat memastikan benda apakah itu sebenarnya. Itu ternyata jari tangan. Beberapa jari tangan terlihat bergerak-gerak, mencoba masuk melalui lubang jendela. Jari-jari itu pucat dan kotor, dengan kuku-kukunya yang menghitam. Pemilik jari gak terlihat, karena kami gak bisa dan gak berani untuk mengintip keluar jendela. Jari-jari itu terus bergerak, sambil bergeser ke kanan dan kiri. Kami ketakutan, hanya bisa terdiam dan memperhatikan. "Om, ada jari," saya berbisik pelan. Om Heri langsung menurunkan wajah saya dengan tangannya, supaya gak melihat jari-jari itu lagi. Setelahnya, saya tetap masih mendengar suara jari-jari itu bergerak. Badan saya gemeter, nyaris menangis. Tapi untunglah, kejadian itu gak berlangsung lama. Beberapa menit kemudian, saya gak mendengar apa-apa lagi. Selesai? Belum. Suasana kembali hening, namun masih mencekam. Suara angin yang tadinya terdengar berhembus kencang, enggak ada lagi. Di luar rumah sangat sepi. Lolongan anjing juga berhenti. "Ayo, kita ke atas tempat tidur, Bri. Kita coba tidur ya," begitu kata Om Heri dengan suara pelan. Saya mengangguk. Setelah itu kami berdiri dan beranjak menuju tempat tidur. Kali ini saya merebahkan badan di sisi tempat tidur dekat tembok. Om Heri tidur di sebelah kiri saya. Lalu Om Heri menurunkan kelambu, menutupi sekeliling tempat tidur. Kami masih diam tanpa percakapan dan belum juga mampu untuk memejamkan mata. Cukup lama situasi itu berlangsung, hingga pada saat ketika ada sesuatu yang terjadi lagi. Kompak, kami menoleh ke arah pintu ketika tiba-tiba terdengar suara. Suara yang bersumber dari pintu kamar. Ternyata suara itu muncul dari gagang pintu yang bergerak-gerak sendiri, seperti ada yang hendak membukanya dari luar. Kami diam membisu, hanya memperhatikan. Saya yakin kalau sejak tadi pintu sudah dalam keadaan terkunci, Om Heri yang menguncinya. Namun tetap aja saya ketakutan, sambil berharap pintu gak akan bisa terbuka. Beberapa saat lamanya gagang pintu itu bergerak-gerak, walau sesekali berhenti. Aneh tapi nyata, ketika tiba-tiba secara perlahan anak kunci bergerak berputar dengan sendirinya. Ada sesuatu gak terlihat yang membuatnya berputar. Hingga akhirnya anak kunci berhenti bergerak ketika posisinya sudah menunjukkan kalau pintu sudah dalam keadaan tidak terkunci. "Jangan takut, Bri, biarin aja, jangan lihat," Om Heri akhirnya berbicara. Namun mata saya terus saja mengarah ke pintu, menunggu apa yang akan terjadi kemudian. Ya, lalu gagang pintu kembali bergerak ke bawah. Akhirnya perlahan-lahan pintu mulai terbuka. Celah kecil mulai terlihat ketika pintu terus bergeser terbuka. Dari balik kelambu, kami terus memperhatikan. Pelan-pelan kami dapat melihat ruang tengah melalui celahnya. Ruang tengah sangat gelap karena lampu petromak sudah mati sejak tadi. Kami belum melihat apa-apa. Sampai akhirnya ada sesuatu yang muncul dari balik pintu. Sesuatu yang sudah saya lihat beberapa saat sebelumnya. Ada pocong berdiri. Sebagian tubuhnya terlihat dari celah pintu yang masih terbuka, hanya beberapa sentimeter saja. Saya terdiam seperti terhipnotis. Saya lihat Om Heri juga begitu. Dia masih diam membisu. Sementara pocong itu masih saja berdiri di depan pintu. Kemudian pintu bergerak lagi, bergerak menjadi semakin terbuka lebar secara perlahan. Sebagian besar tubuh pocong itu menjadi terlihat ketika pintu sudah nyaris terbuka penuh. Kemudian pocong itu bergerak masuk ke dalam kamar, lalu berhenti dan berdiri tepat di sebelah tempat tidur. Hanya kelambu tipis tembus pandang yang membatasi jarak kami. Jantung seperti berhenti berdegup, keringat dingin mulai mengucur. Saya gemetar ketakutan. Tiba-tiba Om Heri bangun dari posisi tidurnya dan duduk di samping tempat tidur. "Jangan lihat dia, Bri, kamu merem saja," saya menuruti omongannya. Saya memejamkan mata sambil menutupi wajah dengan kedua tangan.
Tolong, jangan ganggu, pergi dari sini. Saya dengar Om Heri berbicara dengan pelan, suaranya bergetar. Setelah itu dengan suara pelan, saya mendengar dia membaca doa dan ayat-ayat suci. Cukup lama mendengar Om Heri melakukan itu, hingga pada akhirnya saya mendengar kalau dia seperti bangkit dari duduknya. Kemudian terdengar suara pintu yang tertutup. Saya membuka mata, lalu melihat Om Heri sedang mengunci pintu. Kali ini dia mencabut anak kunci. Pocongnya sudah nggak ada. Bri, bangun, ayo sholat subuh dulu. Alhamdulillah ternyata sudah subuh. Saya langsung beranjak ke kamar mandi untuk berwudu. Suara motor terdengar dari kejauhan ketika saya dan Om Heri sedang duduk di teras rumah. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 7 pagi. Ternyata Om Wahyu yang datang dengan mengendarai motor. Wah, kok sarapannya cuma teh aja, Bri? Cengengesan Om Wahyu menyapa saya setelah turun dari motornya. Kemudian dia masuk ke dalam rumah dan menyiapkan sarapan. Seperti hari-hari sebelumnya, suasana pagi di perkebunan karet itu cukup indah dan menenangkan. Sangat berbeda dengan situasinya pada malam hari. Embun pagi menutupi nyaris seluruh perkebunan. Sinar matahari perlahan menembus masuk melalui sela-sela pohon. Indah, masih di teras rumah, kami menikmati nasi goreng kilat buatan Om Wahyu sambil berbincang panjang lebar disertai gelak tawa. Seperti nggak pernah ada kejadian menyeramkan pada malam sebelumnya. Kami belum membahasnya. Gak lama setelah itu, satu persatu pekerja perkebunan mulai berdatangan. Kemudian mereka bersama Om Heri dan Om Wahyu melaksanakan rutinitas pekerjaannya. Saya gimana? Tinggal di rumah? Gak mau, gak berani. Saya mengikuti kegiatan mereka sampai selesai. Di sela-sela pekerjaan, Om Wahyu sesekali mengajak saya berbincang. Dia bertanya tentang situasi rumah semalam ketika dia gak ada. Saya ceritakan semuanya. Itulah Bri, sebenarnya kami gak mau cerita, tapi akhirnya kamu merasakan juga kan? Semoga kamu gak kapok main kesini ya. Begitu kata Om Wahyu. Kapok? Tentu saja saya kapok. Saya akan berpikir 1000 kali untuk berlibur di tempat ini lagi. Sebenarnya saya sudah ingin pulang, tapi gak berani bilang, gak enak, pasti merepotkan. Karena Om Heri tentu saja harus mengantar saya nantinya. Ya sudah, saya cuma bisa pasrah, menunggu sampai hari Minggu untuk bisa pulang. Sebenarnya, mengesampingkan makhluk-makhluk menyeramkan yang selalu datang, perkebunan ini tergolong indah. Saya suka dan menikmati. Suasananya tenang dan udaranya masih segar, karena memang letaknya di tengah-tengah hutan. Keadaan yang cukup susah saya dapatkan di kampung halaman. Tapi ya itu tadi, banyak kejadian seram ketika malam datang. Sore menjelang, kami bersama para pekerja lainnya sudah dalam perjalanan pulang. Ada yang menggunakan motor, ada juga yang mengendarai sepeda. Sesampainya di rumah, mereka berkumpul di teras, berbincang sambil membereskan perlengkapan dan peralatan. Sementara saya langsung masuk duluan ke rumah. Merebahkan tubuh di kursi panjang ruang tengah, capek. Saya melamun sambil menikmati pemandangan di luar jendela. Hari yang tadinya terang berangsur mulai menjadi gelap. Dari kursi panjang itu, posisi saya membelakangi teras rumah, tempat di mana Om Heri dan lainnya sedang berbincang. Menghadap ke dapur dan kamar mandi, saya jadi dapat melihat langsung ke arah bagian belakang rumah itu. Belum ada yang menyalakan lampu dan ditambah sudah menjelang malam. Isi rumah menjadi agak temaram, apalagi bagian belakangnya. Di antara pintu kamar mandi dan dapur, ada pintu kayu yang langsung menuju keluar. Nah, di tengah-tengah lamunan, saya terkesiap. Saya melihat sesuatu. Ada bayangan hitam yang berkelebat keluar dari dalam kamar mandi, kemudian masuk ke dapur. Hanya sekelebat, tapi saya yakin kalau itu benar terjadi. Apa itu yang baru aja lewat? Begitu gumamku dalam hati. Selanjutnya saya berpikir kalau itu hanya bayangan biasa, karena orang-orang di luar hilir mudik di depan pintu. Mungkin itu bayangan mereka. Saya lanjut menatap jendela, menikmati pemandangan di luar. Tapi beberapa saat kemudian, tiba-tiba dari sudut mata terlihat bayangan itu lagi. Kali ini gak hanya sekelebat, tapi bayangan itu diam berdiri tepat di depan pintu belakang.
Saya belum berani melihatnya langsung. Mata masih menghadap ke jendela, posisi tubuh masih rebah berbaring. Tapi akhirnya, yang awalnya hanya berani melirik, saya nekat melihatnya langsung. Benar, ada bayangan hitam berdiri. Sosoknya seperti laki-laki, tinggi besar, hampir setinggi pintu rumah. Saya masih terdiam terkesima memperhatikan. Gak bisa melihat jelas wajahnya, saya hanya mampu sampai melihat bentuk sosoknya. Perlahan bangkit dari posisi berbaring, saya berniat untuk lari ke teras depan. Mata masih terus menatap ke bayangan hitam itu, takut tiba-tiba dia bergerak mendekat dengan cepat. "Bri, belum mandi kamu, mandi dulu sana." Suara Om Wahyu yang tiba-tiba muncul dari balik pintu depan mengagetkan saya. "Belum Om, nanti saja tanggung," jawabku pendek. Ketika saya melirik lagi ke pintu belakang, bayangan hitam itu sudah nggak ada, sudah menghilang. Malam pun tiba. Karena di luar gerimis, nggak seperti malam sebelumnya, kali ini kami hanya duduk bertiga di ruang tengah, sambil menikmati makan malam yang disiapkan oleh Chef Wahyu. Perbincangan nggak ada membahas sedikit pun tentang kejadian semalam. Kedua om tampaknya seperti menjaga supaya saya nggak trauma dan ketakutan. Gak ada pembicaraan tentang itu sama sekali. Kami hanya berbincang tentang hal yang menyenangkan. Seperti itulah kira-kira. Perbincangan kami ditambah dengan canda tawa, memecah sunyinya malam. Sementara di luar, hujan turun semakin deras. Sesekali suara petir terdengar satu persatu. Sudah jam 10 malam, perbincangan belum juga ada tanda-tanda akan selesai. Padahal saya sudah ngantuk akibat kurang tidur pada malam sebelumnya. "Udah ngantuk Bri, kamu tidur duluan sana." "Iya Om, aku tidur duluan ya." Begitu saya bilang ke Om Heri. Setelahnya saya beranjak masuk ke dalam kamar, mencoba untuk tidur. Om Heri dan Om Wahyu masih lanjut berbincang. Karena memang sudah lelah dan ngantuk berat, saya langsung gak sadarkan diri, terlelap. Entah waktu itu sudah jam berapa, tiba-tiba saya terjaga. Yang pasti hari masih malam. Seperti biasa, sekeliling tempat tidur tertutup kelambu. Dalam kamar penerangannya temaram. Cahaya hanya bersumber dari lampu templok di sudut ruangan. Saya tidur di sisi kiri tempat tidur. Setelah menoleh ke sebelah kanan, Om Heri tidur di sisi lainnya, sisi dekat tembok. Cukup lama saya terbengong-bengong untuk menyadari kalau sudah benar-benar terjaga. Om Heri terdengar dengkurannya, menandakan kalau dia benar-benar nyenyak. Apakah saat itu saya merasa benar-benar terjaga? Saya akan meragukan tentang hal ini di akhir kejadian sampai sekarang. Beberapa saat kemudian saya melirik ke arah pintu kamar, ternyata dalam keadaan terbuka. Ruang tengah kelihatan sudah gelap gulita, hanya cahaya langit dari luar yang sedikit memberikan penerangan dari sela jendela. Hujan sudah berhenti, enggak terdengar lagi suaranya. Hanya suara jangkrik dan binatang malam lainnya yang terdengar bersaut-sautan. Dan lagi, suara lolongan panjang anjing hutan mulai terdengar dari kejauhan. Suasana semakin mencekam. Ketika sedang menatap ke arah ruang tengah, tiba-tiba saya melihat sesuatu. Ada bayangan hitam yang bergerak dari arah belakang rumah, kemudian berdiri diam di depan pintu. Saya terpaku, sosok itu lagi. Begitu pikir saya dalam hati. Aneh, badan sama sekali nggak bisa digerakkan, mulut tercekat, nggak bisa bersuara untuk mencoba membangunkan Om Heri. Saya ketakutan ketika sosok itu mulai berjalan masuk ke dalam kamar. Saya masih belum bisa bergerak dan bersuara, sama sekali kaku. Kemudian sosok itu berhenti tepat di samping tempat tidur, berdiri menghadap ke saya yang masih terbaring. Jarak kami terpaut beberapa puluh sentimeter, hanya kelambu tipis sebagai penghalangnya. Saya semakin ketakutan, masih saja nggak bisa bergerak dan bersuara ketika sosok itu perlahan mendekat. Semakin mendekat, kemudian tangannya mulai membuka kelambu. Pada saat itu, saya belum juga bisa melihat wajahnya dengan jelas, terlihat hanya hitam legam. Saya menoleh ke kanan, Om Heri masih saja terlelap tertidur. Saya panik ketika kelambu sudah benar-benar terbuka. Lalu sosok itu mencoba mengangkat saya, membopong saya dari atas tempat tidur. Tetap saya masih belum bisa bergerak dan bersuara.
hanya bisa menoleh ke arah Heri yang masih tetap terlelap. Saya menangis dalam diam, air mata mulai jatuh, panik dan ketakutan. Setelah badan sudah benar-benar terangkat, sosok itu membawa saya keluar kamar. Desa nafasnya mengeluarkan hawa panas yang menerpa wajah saya. Saya masih belum juga bisa melihat wajahnya. Kemudian dia membawa saya keluar rumah, melalui pintu depan. Sejak detik itu, saya memejamkan mata dan berdoa sebisanya di dalam hati. Setelahnya saya merasa kami terus bergerak menjauh meninggalkan rumah. Nggak tahu ke arah mana, nggak tahu menuju kemana. Hingga beberapa menit kemudian kami berdiri. Di saat itulah saya baru berani membuka mata. Masih berada di dalam gendongan sosok itu, saya melihat sekeliling. Ternyata kami di tengah-tengah pepohonan. Bukan pepohonan karet, tapi pohon lain yang besar dan rindang, seperti di tengah hutan belantara. Keadaan sangat gelap, hanya cahaya dari langit yang menembus celah pepohonan yang membantu penglihatan. Kemudian perlahan dia menurunkan saya dari gendongannya, memposisikan saya berdiri di samping kirinya. Sementara itu, saya masih saja nggak bisa bergerak dan bersuara. Cukup lama kami berdiri diam dalam keheningan. Hingga pada akhirnya, ada sesuatu yang bergerak di kejauhan, bergerak mendekat ke arah tempat kami berdiri. Ketika sudah cukup dekat, barulah saya dapat melihat dengan jelas apa itu yang sedang bergerak mendekat. Saya melihat ada serombongan orang yang datang berbaris beriringan. Saya langsung tersadar kalau saya pernah melihat rombongan ini sebelumnya. Beberapa orang yang berjalan paling depan terlihat membopong sesuatu. Benar, mereka membawa keranda mayat. Saat itu pula saya baru tersadar kalau beberapa meter di depan kami berdiri ada lubang di tanah yang memanjang, persis seperti liang kuburan. Beberapa saat kemudian, rombongan itu kemudian berhenti tepat di depan liang kuburan. Lalu beberapa orang yang menggotong keranda menurunkan kerandanya dari pundak mereka. Di atas keranda, saya melihat sosok jenazah yang terbaring dengan berbalut kain kafan. Mengerikan, semakin ketakutan, saya menangis dalam diam. Ketika saya menoleh ke kanan untuk melihat sosok tinggi besar yang membawa saya ke tempat itu, dia hanya berdiri diam memperhatikan rekan-rekannya. Proses penguburan di tengah hutan pada tengah malam itu pun dimulai. Beberapa orang pun menurunkan jenazah dari atas keranda untuk memasukkannya ke dalam liang kubur. Jarak saya dan pocong yang sedang diangkat itu hanya beberapa meter, sangat dekat. Saya semakin ketakutan, badan gemeter hebat ketika saya melihat hal yang cukup mengerikan. Ketika hendak dimasukkan ke liang kubur, pocong itu terlihat terbuka pada bagian wajahnya. Dari pantulan sedikit cahaya langit, saya dapat melihat wajahnya. Kemudian, pocong itu tersenyum ke arah saya. Saya menangis sejadi-jadinya, ketakutan, hingga pada akhirnya jatuh terduduk. Setelah itu, saya nggak ingat apa-apa lagi. Bri, bangun Bri, bangun. Hari masih gelap ketika saya tersadar oleh suara Heri dan Wahyu. Ternyata saya sedang berada di teras depan rumah, berbaring di lantainya. Ketika sudah benar-benar siuman, hanya satu kalimat yang sangat ingin saya ucapkan. Om, aku pengen pulang. Gak tahan lagi om, takut. Sambil menangis, saya mengucapkan kalimat itu. Iya Bri, hari ini om antar kamu pulang ya. Begitu kata Heri. Hari itu juga saya pulang. Itulah pengalaman yang saya dapatkan ketika berlibur di perkebunan karet. Salah satu pengalaman yang paling menyeramkan yang pernah saya alami. Cukup, saya kapok, gak mau lagi datang ke tempat itu. Sementara Heri dan Wahyu tetap melanjutkan hidup di sana. Jadi masih banyak kejadian mencekam yang akan mereka ceritakan. Roda motor berputar menyusuri jalan setapak. Jalan setapak yang sudah 1 tahun lebih harus saya lalui kalau ingin menuju ke kota. Siang itu saya harus meninggalkan rumah untuk mengantar Wahyu yang sedang sakit. Tujuan kami adalah rumah sakit kecil yang letaknya di pinggir kota. Demam tinggi yang sudah 3 hari nggak kunjung turun membuat saya memaksa Wahyu untuk menemui dokter. Sebelumnya dia bersikeras ingin istirahat di rumah saja, nggak mau ke rumah sakit. Tapi akhirnya Wahyu mau juga ke dokter. Sekitar jam 12 kami sampai di rumah sakit. Cukup lama antrian yang harus dijalani sampai akhirnya mendapat giliran untuk bertemu dengan dokter. Dokter bilang Wahyu terjangkit tipes dan menyarankan untuk dirawat beberapa hari supaya dapat beristirahat total.
Demi kesembuhan Wahyu, dengan berat hati saya mengikuti saran dokter. Akibatnya beberapa hari ke depan, saya harus tinggal sendirian di rumah. Mau gimana lagi? Pak Heri, nggak apa-apa saya tinggal beberapa hari kan Pak? Atau untuk sementara tinggal di tempat teman saya di kota Pak? Wahyu terlihat khawatir. Dia takut kalau saya akan mengalami kejadian yang enggak mengenakan ketika nanti di rumah sendirian. Gak apa-apa yuk, kamu tenang aja, istirahat supaya lekas sembuh. Begitulah, setelah selesai semuanya, saya pulang ke rumah. Belum terlalu sore, jam masih menunjukkan di pukul 2 siang. Matahari masih terik menyinari, menembus celah pepohonan karet, menerpa wajah saya yang sesekali memincingkan mata menahan silaunya. Sudah cukup lama daerah ini enggak diguyur hujan. Debu berterbangan tertiup angin, jalanan bertebaran daun kering. Kemarau yang mulai panjang ini sedikit banyak juga mempengaruhi hasil karet di perkebunan. Kualitas dan kuantitasnya, tapi nggak apa-apa, ini termasuk siklus perkebunan. Motor saya jalankan dengan kecepatan sedang, karena nggak ada yang dikejar, coba menikmati suasana perjalanan di siang menjelang sore. Sudah saya bilang beberapa kali, kalau suasana dan keadaan perkebunan karet sangat indah kalau pada siang hari, berbeda jauh dengan keadaan ketika malam. Setelah 1 jam lebih perjalanan, saya sampai juga di tempat para pekerja yang sedang menyadap karet. Ya, saya nggak langsung pulang, tapi menuju ke tempat penyadapan karet terlebih dahulu. Setibanya di situ, beberapa pekerja langsung bertanya tentang keadaan Wahyu. Mereka khawatir dengan kesehatannya, yang menurut mereka, Wahyu selalu bekerja dengan giat. Saya duduk dan beristirahat di gubuk kecil. Gubuk yang kami dirikan memang untuk tempat beristirahat. Letaknya di tengah perkebunan. Jadi dari gubuk ini, saya masih dapat melihat dan mengawasi keadaan sekitar. Sementara para pekerja sudah kembali ke posisi bekerjanya masing-masing. Saya berniat untuk istirahat sejenak. Badan terasa sangat lelah setelah sejak semalam kurang tidur. Saya rebahkan badan di gubuk itu, melepaskan otot-otot, bernafas panjang dan teratur. Sampai akhirnya saya terlelap. Jangan lari kau, mati kau, ampun, ampun. Suara teriakan banyak orang. Ada yang berteriak sangat marah, berteriak sadis. Ada juga suara meminta ampun. Semuanya sangat mengagetkan. Saya jadi panik dan ketakutan. Ada apa ini? Suara-suara orang itu semakin menyeramkan karena ditambah dengan suara pukulan tangan, tendangan, pukulan benda tumpul. Yang paling mengerikan adalah suara benda tajam yang menancap, merobek kulit dan daging. Saya sangat ketakutan. Di hadapan saya ada banyak yang saling baku hantam. Ada yang berduel 1 lawan 1 menggunakan benda tajam seperti golok dan pisau panjang. Ada yang menjerit meminta ampun karena sudah enggak berdaya, tergeletak di atas tanah dengan darah bercucuran. Sementara lawannya terus saja menghujani dengan bacokan golok di tangan. Serem melihatnya. Sambil duduk, saya mundur menjauh perlahan, sejauh mungkin dari perkelahian yang sangat mengerikan ini. Sampai akhirnya menemukan pohon karet yang cukup besar. Saya bersembunyi di baliknya. Namun tetap saja, walaupun sudah sangat ketakutan, saya tetap mengintip dari balik pohon, penasaran dengan peristiwa yang tengah terjadi di bagian perkebunan karet yang saya belum tahu letak pastinya. Itu adalah perkelahian 2 kubu. Masing-masing kubu terlihat dari puluhan orang, atau mungkin ratusan. Tawuran yang sangat mengerikan. Suara jeritan laki-laki yang sedang menahan sakit atau bahkan sedang meregang nyawa. Lemas badan saya, jantung berdegup kencang. Keringat dingin mengucur deras, pemandangan horor. Pak Heri, bangun Pak. Suara Pak Husni, salah satu pekerja, membangunkan saya dari tidur. Sepertinya mimpi buruk ya Pak. Bapak tidurnya sangat gelisah. Begitu kata Pak Husni. Mimpi yang sangat mengerikan, entah apa artinya. Terang saja tidur saya tadi kelihatan resah dan gelisah. Di mimpi itu saya melihat seperti ada perkelahian 2 kubu yang beranggotakan ratusan orang. Mereka saling pukul, saling bacok, saling bunuh dan sangat sadis. Perkelahian ini terjadi di salah satu sudut perkebunan karet, bagian perkebunan yang saya nggak tahu bagian mana. Saya melamun beberapa saat sambil duduk di gubuk, masih trauma dengan mimpi yang baru saja terjadi. Pak, sudah selesai Pak. Sekali lagi Pak Husni mengagetkan saya. Dia mengajak pulang setelah pekerjaan sudah selesai semua.
Lalu kami membubarkan diri, pulang ke rumah masing-masing. Semilir angin menembus masuk dari sela-sela jendela. Angin yang berembus dingin, nyaris menusuk tulang. Musim kemarau, tapi udara malam terasa dingin. Malam itu juga begitu, udaranya lebih dingin dari biasanya. Saya duduk di ruang tengah sambil menikmati kopi dan mendengarkan radio. Sesekali membaca majalah lama yang isinya sudah saya hafal di luar kepala. Sejak maghrib sampai sekarang, jam 9, saya duduk dalam kesendirian, mencoba membuang rasa khawatir yang sesekali hinggap. Semoga ini bukan keputusan yang salah, memilih untuk tinggal sendiri di rumah daripada menumpang di rumah kawan. Semoga. Sambil terus memperhatikan jam dinding yang bergerak sangat lambat, saya menyeruput kopi yang hampir hanya menyisakan bubuknya saja. Jam 10 malam, dengan perasaan gundah, saya memutuskan masuk kamar, mencoba untuk tidur. Seperti biasa, entah sudah menjadi sugesti atau bagaimana, ketika sedang benar-benar sendirian di rumah ini, perasaan perlahan menjadi gak enak, was-was. Setelah sudah berada di dalam kamar pun sama, perasaan masih gak enak. Pintu kamar yang terbuka lebar membuat saya bolak-balik melirik ke ruang tamu yang masih terang benderang karena lampu petromak masih menyala. Tapi tetap saja, ruang tamu kelihatan seram dan semakin mencekam. Kekosongannya berbicara, sepinya seperti punya rencana. Beberapa kali saya coba untuk mengubah posisi tidur menjadi menghadap dinding kamar, membelakangi pintu, tapi beberapa kali juga jadi merasa lebih was-was. Kalau-kalau di belakang ada sesuatu yang sedang berdiri memperhatikan. Kalut, isi kepala gak karuan. Akhirnya saya kembali menghadap pintu, menghadap ruang tamu. Lelahnya hari ini membuat tubuh sangat letih. Saya butuh istirahat, butuh tidur. Syukurlah, tanpa disadari kantuk mulai datang. Mata ini semakin berat dan semakin berat, perlahan mulai terpejam. Terpejam, akhirnya terlelap. Terjaga tetapi mata belum benar-benar terbuka. Udara dingin menusuk tulang, dinginnya masuk dari sela-sela lubang jendela. Pelan-pelan membuka mata, melirik jam dinding. Dalam gelapnya kamar masih kelihatan kalau jarum pendeknya menunjuk ke angka 2. Beberapa menit kemudian saya sudah benar-benar sadar dan teringat kalau sedang sendirian. Lalu mengarahkan pandangan ke ruang tengah. Lampu petromak nyalanya sudah temaram, berkedap-kedip, nyaris mati, sepertinya sebentar lagi padam. Posisi tidur miring menyamping, menghadap pintu, memandang sebagian ruang tamu. Ada sofa panjang dan meja di depannya. Saya terdiam, jantung mulai berdegup kencang, tubuh gak bisa digerakkan. Karena di sofa panjang itu, saya melihat sesuatu. Di antara terang dan gelap dari cahaya petromak yang berkedap-kedip, saya melihat ada sosok laki-laki yang sedang duduk di ruang tamu. Berpakaian serba hitam, dari kepala hingga kaki. Sosok itu duduk di sofa panjang menghadap kamar, duduk menghadap saya yang tengah berbaring di atas tempat tidur. Dia hanya diam dengan mata yang menatap tajam lurus ke depan. Senyum lebar nyaris menyeringai, menghiasi wajah seramnya. Wajah dengan kumis yang sangat tebal, rambutnya gondrong, di atas kepala menggunakan kain yang dililit membentuk seperti sorban berwarna hitam. Sesekali dia mengepulkan asap rokok dari mulutnya, rokok yang dia pegang di tangan kiri. Sementara tangan kanan menggenggam golok panjang yang masih ada di dalam sarungnya. Saya ketakutan, siapa lelaki itu? Bagaimana dia bisa masuk ke dalam rumah? Tapi tetap, saya belum juga bisa berbuat apa-apa. Tubuh masih kaku, gak bisa bergerak. Mulut tercekat, gak bisa mengeluarkan suara. Sementara keadaan sangat hening, sepi, gak ada suara apapun juga. Dead silent. Beberapa saat lamanya situasi itu berlangsung, hingga akhirnya saya melihat ada pergerakan dari sosok laki-laki itu. Bibirnya bergerak-gerak, mulutnya seperti hendak mengucapkan sesuatu. Gerakan bibirnya berulang-ulang, kalimatnya enggak berhenti. Tapi dia enggak mengeluarkan suara, enggak terdengar kata-kata. Hanya gerakan mulut dan bibir yang terus-terusan seperti hendak berucap sesuatu. Saya penasaran, lalu mencoba fokus untuk membaca gerakan bibir dan mimik wajahnya, mencoba mengerti apa yang hendak dia katakan. Setelah cukup lama memperhatikan, akhirnya saya tahu apa yang dia ucapkan berulang-ulang. Mati, banyak yang mati, banyak yang mati. Kira-kira seperti itu kalimat yang saya tangkap.
Semakin merinding, semakin ketakutan, semakin panik. Saya nggak tahu harus berbuat apa. Siapa yang mati? Berapa banyak yang mati? Kenapa bisa mati? Saya masih seperti terhipnotis, diam di atas tempat tidur dengan posisi yang masih sama, masih bingung dalam ketakutan. Apa yang tengah terjadi? Di tengah kekalutan, sosok laki-laki itu perlahan berdiri. Setelah berdiri baru kelihatan jelas tubuh tinggi besarnya. Senyum yang menyeramkan masih terus menghias wajahnya. Dia berjalan menuju pintu. Sesampainya di depan pintu, dia membukanya, lalu keluar rumah. Pada saat itulah lampu petromak akhirnya benar-benar padam. Penerangan hanya mengandalkan cahaya dari lampu templok yang ada di dalam kamar. Itu juga saat di mana saya akhirnya dapat menggerakkan tubuh. Saya bangkit dari tempat tidur, lalu melangkah pelan keluar kamar menuju pintu depan. Saya menutup pintu yang tadi dibiarkan terbuka oleh sosok laki-laki misterius itu. Tapi masih penasaran, masih adakah sosok itu di luar rumah? Melangkah saya mendekat ke jendela, lalu membuka sedikit tirainya. Dari celah kecil tirai jendela, saya mengintip keluar. Perkebunan karet sangat gelap, penglihatan hanya dibantu oleh bias cahaya langit yang menembus sela-sela pepohonan. Sepi, kosong, hening. Tapi sosok yang saya cari ternyata masih ada. Sosok laki-laki tinggi besar itu berdiri di dalam gelap, menghadap perkebunan, membelakangi rumah. Dia berdiri diam, gak bergerak sedikit pun. Dalam ketakutan, saya masih terus penasaran apa yang hendak dia lakukan. Sekitar 10 menit kemudian mulailah terjadi sesuatu. Ada yang bergerak di kejauhan, sesuatu yang bergerak mendekat menembus gelap. Sesuatu itu semakin mendekat. Lama-kelamaan saya menjadi tahu apakah itu yang sedang bergerak mendekat. Ternyata itu adalah rombongan yang terdiri dari banyak orang. Rombongan yang berbaris berjalan enggak terlalu cepat, mendekat ke rumah, mendekat ke arah saya yang tengah mengintip dari balik jendela. Sementara laki-laki sosok tinggi besar itu masih saja berdiri di tempatnya. Ketika jarak rombongan hanya tinggal beberapa belas meter lagi, saat itulah saya dapat melihat kalau ternyata mereka membawa sesuatu. Mereka membawa keranda mayat. Bukan satu, mereka membawa beberapa keranda. Saya semakin ketakutan. Akhirnya mereka berhenti tepat di depan rumah. Beberapa saat lamanya mereka berhenti. Lalu sosok laki-laki tinggi besar itu masuk ke dalam rombongan. Mereka kembali bergerak, berjalan ke arah timur perkebunan, perlahan menembus gelapnya perkebunan karet. Rombongan akhirnya hilang dalam gelap. Lalu saya menutup tirai. Malam itu ketakutan. Saya nggak bisa tidur sampai pagi menjelang. Siapa sosok laki-laki itu? Siapa rombongan pembawa keranda? Ada apa? Nanti akan terjawab semuanya. Tunggu terus seri selanjutnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.